Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan pada pagi yang indah ini. Sepertinya wajahnya ceri-ceri semua ini, bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Mungkin itu karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, karena kami selalu rindu cinta kepada Tuhan. Tuhan kita hebat, dahsyat. Mari kita angkat pujian ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji dengan kerendahan hati, walaupun berjalan. Walaupun ku berjalan di lembah kegelapan, namun kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai, karena Kau Tuhan penolongku. Percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganku menopangku. Meski lewati lembah lapang badai bergetar, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walaupun ku berjalan di lembah kegelapan, namun Kau sertaku. Takkan ku hadapi semua badai, karena Kau penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah tanpa badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walaupun ku berjalan di lembah kegelapan, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya
kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah rawan badai berat, hatiku ku percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Mari kita satu hati, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami rindu, yang kami cinta. Besar kasih-Mu pada kami, Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa yang ada di dalam kami, tapi hati kami kami serahkan kepada-Mu, Tuhan, supaya Engkau menyenangi kami dan mengasihi kami. Kami tulus untuk merindukan Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Seperti Pak Tony, Tuhan, yang sudah lama mengalami penderitaan, kami satukan doa kami, Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan saudara kami Pak Tony dan saudara-saudara kami yang lain. Tak lupa juga kami mendoakan pemain musik, Tuhan, supaya mereka selalu merindukan Tuhan dan memuji kebesaran Tuhan, supaya mereka ada sukacita. Begitu juga kami semua yang ada di sini, supaya ada sukacita di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan jemaat-jemaat kami yang belum sempat hadir. Kami tahu mereka mungkin belum sempat hadir, tapi kami tahu hati mereka ada di tempat ini, ada di rumah Tuhan, untuk memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Berikan mereka supaya ada sukacita, damai, sejahtera di dalam hidup mereka, supaya mereka tidak ada beban hidup dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami semua di sini, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran yang berasal daripada Engkau. Tuhan Yesus, tanamkan di dalam hati, Tuhan, firman-firman kebenaran itu, supaya berakar, supaya kami bisa mengerti dan memahami. Kami mau mendoakan hamba Tuhan kami akan menyampaikan firman kebenaran. Berikan hamba Tuhan kami dan seisi keluarganya kesehatan, kekuatan kepada hamba Tuhan dan keluarga kami. Karena begitu besar pelayanan mereka, Tuhan, hamba Tuhan kami. Kasihannya hamba Tuhan kami, Tuhan. Begitu juga jemaat-jemaat kami, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Terimalah doa kami, Tuhan. Dengan hati yang tulus, kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan,
kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja, dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ada, saya lihat pro semangat. Coba bapak-bapak ibu silakan berdiri. Yang mau menari silakan menari. Yang tidak bisa ya tidak apa. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja, dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Silakan Bapak-bapak. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa kali dan kepada Yesus Kristus anak yang Tuhan kita. Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga balik pula dalam terorang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kasih-Mu Bapa, jiwaku tetap Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau
namun kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Seperti semua yang terdengar, sekalipun hari inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku mendekat, Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia tak rupa, namun kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Seperti semua yang terdengar, sekalipun nilai yang ku tahu, kau menjaga hatiku, supaya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Tuhan memancar senantiasa. Kita berdoa dan Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi ya Tuhan. Apa yang hendak Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami boleh selalu hidup di dalam firman Tuhan. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam. Baik, sidang jemaat, mari kita melihat firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah menemukan Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8, kita mau membacanya
bergantian. Sudah? Hitungan yang ketiga, saya akan memulai, atau kita sama-sama saja lah, ya. Oke, kita sama-sama saja. 1, 2, iya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan laangan yang tajung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Amin. Iya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisahan bagaimana Musa diyakinkan lagi, diteguhkan lagi bahwa memang dia dipilih oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dalam hal memberi keyakinan ini, supaya Musa benar-benar yakin dan bangsa Israel bisa menerima bahwa memang Musa diutus Tuhan, bahwa Musa dipilih oleh Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa juga sampaikan kembali kepada bangsa Israel. Namun apa yang disampaikan oleh Musa ini tidak serta-merta diterima, tidak serta-merta diakui, tidak serta-merta diiyakan, diaminkan. Karena bagi bangsa Israel mustahil, mana mungkin bisa keluar dari Mesir. Mustahil, mana mungkin Musa itu diutus oleh Tuhan. Jadi yang tidak mungkin ini, menurut manusia, menurut orang Israel, itu dimungkinkan. Amin. Musa memang tidak ada apa-apanya. Tapi di belakang Musa ada Tuhan. Israel memang tidak berdaya. Tapi kalau ada Tuhan, pasti berdaya. Amin. Karenanya tema kita hari ini, kita kecil. Allah itu besar. Kita kecil, Allah itu besar. Artinya apa, sidang jemaat? Artinya kita ini tidak ada apa-apanya. Pada saat kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, persoalan, apalah namanya, sidang jemaat. Karena kita banyak kekurangan, keterbatasan, kelemahan, dosa, gampang kecewa, gampang putus asa. Belum apa-apa sudah menyerah dulu. Itu mental banyak orang, sidang jemaat.
Tapi kita boleh saja lemah. Orang melihat kita memang tidak berdaya. Atau bahkan kita sendiri melihat persoalan, tantangan, kesulitan itu silih berganti dan sulit kita atasi. Tetapi karena kita percaya kepada Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa itu, maka kita akan dimampukan. Amin. Kita akan menemukan jalan keluar. Kita akan jadi pemenang sidang jemaat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sidang jemaat hari ini, kita semua hari ini diperhadapkan dengan tantangan kita yang orang lain tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Persoalan kita yang orang lain tidak tahu kita sedang menghadapi atau menjalaninya. Ingatlah ada Tuhan. Amin. Maju. Jalan terus. Kadang-kadang memang kita menyerah rasanya. Tidak berdaya. Mustahil. Sudah banyak menguras pemikiran kita. Tenaga kita. Harus gimana lagi? Sama seperti bangsa Israel. Mereka sudah ditindas sedemikian rupa. Dipaksa untuk bekerja. Hasilnya tetap, bahannya dikurangi. Anak-anak laki-laki yang lahir dibunuh. Ya. Tidak mungkin, tidak berdaya. Musa juga begitu. Dia sebagai orang yang diangkat sebagai anak oleh istana, jadi putri Firaun menjadikannya anak. Bapak Ibu sidang jemaat, Musa ini paham benar. Maka dia bantu bangsanya. Tapi dibongkar kasusnya. Dia melarikan diri pada saat Tuhan menyatakan dirinya lagi. Musa bilang, gak sanggup, gak mampu, gak berdaya. Ya. Siapa dia? Itu yang ada dalam diri Musa. Apalagi dia berkata, dia gak bisa bicara. Maksudnya tidak pandai berkata-kata. Tapi Tuhan yakinkan dia. Ada saudaranya yang siap membantu dia, Harun dan Maryam. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah, Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Persoalan kita boleh besar. Tantangan yang kita hadapi boleh besar menurut kacamata kita. Tapi yang jauh lebih besar adalah Allah kita. Ini yang harus Bapak Ibu dan saya ingat. Pada saat kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah, tantangan, kekurangan, apalah itu namanya. Nah, karenanya sidang jemaat, mengingat Allah itu besar, maka ia akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Mari kita katakan, Allah itu besar. Ia pasti menyelesaikan bagi kita setiap masalah yang ada. Amin. Jadi jalani aja lah. Ya, terima aja dulu. Jangan cepat berkata, kenapa nasib saya seperti ini terus? Ya, jangan cepat putus asa. Jangan cepat kecewa. Allah akan menyelesaikannya bagi kita. Apa alasannya sidang jemaat? Sebab yang pertama kalau kita perhatikan ayat 6, pasal 6 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga sidang jemaat, saya ulang baca ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhanku belum menyatakan diri.
Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Coba perhatikan di ayat 2. Aku telah menampakkan diri. Yang pertama, kenapa Bapak Ibu dan saya harus percaya bahwa setiap masalah kita pasti selesai? Karena kita percaya dan beriman kepada Allah. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang menyatakan diri kepada kita. Ya, Allah yang hadir, Allah yang memperkenalkan diri. Ini loh saya. Konsep yang lain, manusia yang mencari Allah. Manusia yang berusaha menemukan Allah. Dengan berbagai macam caranya. Tapi iman kita, ajaran Alkitab menyatakan, Allah yang Bapak, Ibu, dan saya percayai adalah Allah yang berawal dan yang pertama kali memperkenalkan diri, menyatakan diri bahwa Dia adalah Allah kepada kita. Amin. Kenapa sidang jemaat? Karena manusia tidak mungkin mendatangi Allah. Manusia dalam keberdosaannya tidak mungkin mengenali Allah. Manusia dalam keberdosaannya tidak mungkin berhadapan dengan Allah yang suci itu. Karena Allah tahu kita sudah berdosa. Karena Allah tahu bahwa Bapak, Ibu, dan saya tadinya sudah jatuh di dalam dosa, dalam keberadaan berdosa, gak mungkin untuk berjumpa dengan Dia. Tidak mungkin untuk mengenal Dia, maka Dialah Allah itu datang menyatakan dirinya. Amin. Allah yang Bapak, Ibu, dan saya sembah, itu adalah Allah yang penuh kasih karunia. Allah yang penuh rahmat. Allah yang berbelas kasihan. Ini loh saya kalau bahasa Betawinya. Pertama-tama Allah menyatakan diri kepada Abraham. Abraham itu bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi Tuhan datang kepadanya, memperkenalkan diri. Dan bahkan menyatakan diri dengan memberi janji. Dengan kehadirannya meminta Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Keluar dari negerinya. Keluar dari tatanan masyarakatnya. Untuk dibentuk, ditempa menjadi sosok, menjadi pribadi. Yang akhirnya berkenan kepada Allah. Untuk memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa lainnya. Itu Allah yang disembah oleh Abraham. Abraham tidak kenal Allah itu siapa. Tapi Allah menyatakan diri kepadanya dengan memberi janji. Setelah itu kepada Ishak. Setelah itu kepada Yakub. Dari Yakub ini turun 12 suku. Allah menyatakan diri kepada mereka melalui nenek moyang mereka, melalui leluhur mereka. Bapak, Ibu, dan saya, kita mengenal Yesus bukan karena kita yang mengenalnya. Tetapi Dia yang mengenal dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Amin. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya percaya kepada Yesus. Luar biasa, Bapak, Ibu. Allah yang besar, yang dahsyat itu, yang sanggup menyelesaikan apapun juga dalam hidup kita, itu adalah Allah yang menyatakan dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat 4 dan juga ayat yang ke-7, Allah yang besar itu adalah Allah yang tidak ingkar janji. Ayat 4 dikatakan, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Ayat 7, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah
telah kujanjikan Allah yang dipercayai oleh orang Israel. Allah yang Bapak, Ibu, dan saya percaya, yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang dijanjikannya itu pasti ditepati. Amin. Bangsa Israel ada dalam penindasan Mesir. Berawal penindasan itu adalah dengan bertambah-tambahnya jumlah bangsa Israel. Yang tadinya hanya 70 lebih orang tinggal di Gosen, ya, keluarga Yakub melalui Yusuf datang ke Gosen karena waktu itu dunia sedang berada dalam krisis pangan. Untuk menyambung hidup, orang datang ke Mesir meminta bantuan dengan membeli keperluan hidup mereka. Maka saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Lalu di situ terjadi perkenalan ulang. Dengan kata lain, Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa memang dia adalah saudara dari yang datang itu. Ditanya kabar orang tuanya, ternyata orang tuanya masih ada, masih hidup. Dan disitulah akhirnya Yusuf memperkenalkan diri setelah keluarganya atau saudara-saudaranya itu berubah. Lalu karena kelaparan, krisis pangan masih panjang, mereka diminta ke Mesir dan mereka mau. Lobby pun terjadi, tinggal di tanah Gosen karena di sana ada padang rumput begitu. Lalu jumlahnya semakin bertambah, terjadi pergantian kepemimpinan di Mesir. Pemimpin yang baru yang bergelar Firaun itu tidak menyukai kehadiran bangsa Israel, makanya ditindas dengan harapan jumlah mereka berkurang. Ya, karena mereka takut jangan-jangan nanti bangsa Israel ini membantu bangsa lain untuk membuat kekacauan di Mesir. Mereka benar menderita. Seolah-olah mereka menderita itu dibiarkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak, Ibu, sidang jemaat kita semua, Allah yang kita percayai, Allah yang menyatakan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Coba sebutkan Bapak Ibu, ada yang ingat, yang tahu apa janji Allah kepada kita? Dari sekian banyak janji. Kalau dikaitkan juga dengan kehidupan kita di tengah-tengah tantangan, kesulitan, persoalan, apalah namanya. Ada yang ingat? Allah menyertai sepanjang hidup kita. Menyertai itu apa sih maksudnya Bapak Ibu? Mendampingi. Menyertai, dia itu benar-benar hadir. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak berada dalam kesendirian pada saat kita diperhadapkan dengan persoalan. Manusia boleh lupa janjinya. Dan bahkan banyak manusia atau orang lupa dengan janjinya. Janji pernikahan. Apa katanya? Dalam suka dan luka. Pada saat suka, senang, jalan terus. Pada saat tidak, ditinggal. Kemarin banyak sekali itu kasus COVID. Ya. Di Jawa Barat itu. Saya baca di koran Kompas atau di media Indonesia kalau tidak salah itu. Dan di TV juga dimunculkan. Banyak yang tinggalkan pasangannya. Katanya mau mengasihi,
mau melindungi, tapi suka menyakiti, lupa dengan janji. Itu janji pernikahan itu. Padahal udah diucapkan, saya berjanji menerima engkau dalam suka, duka, ya susah dan senang, sehat dan yang sakit, sehat dan sakit. Udah berubah tidak setia, ingkar janji. Itu manusia, termasuk berutang, Pak Ibu. Ngutangnya gampang, mintanya, ngembalikannya susah. Janjinya minggu depan, bulan depan, udah pas minggunya, pas bulannya, mendingan tahun depan. Ini lebih marah dia gitu, lupa. Pak Amin mengingatkan kita kemarin, Pak Reni, malam minggu Pak Indra gimana, mau datang nggak gitu kan kemarin ya. Lupa. Nanti setelah hari Senin lah, besok ya, main ke tempat. Kenapa? Boleh berbohong kalau udah janji. Iya. Yang janji harus pegang janjinya. Ya. Manusia suka lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Amin. Dia berjanji kepada kita. Dia akan menyertai. Maka saat dia berjanji menyertai, dia benar-benar menyertai kita. Amin. Yang berikut. Allah yang besar itu adalah Allah yang berempati, bersimpati atas penderitaan kita. Allah yang besar, yang dahsyat itu, kita yang kecil adalah Allah yang selalu senantiasa berempati dan bersimpati atas penderitaan kita, kesengsaraan kita. Bangsa Israel itu jadi budak. Bahannya diambil, tapi jumlah hasilnya harus tetap. Apa itu tidak bikin menderita? Mereka ditekan. Tapi Tuhan dengar penderitaan mereka, keluh kesah bangsa Israel. Saya kurang tahu Bapak Ibu dan saya, apa penderitaan kita saat ini? Apa tantangan kita? Apa kesulitan kita? Allah kita adalah Allah yang berempati sekaligus bersimpati. Allah mengasihi manusia. Allah yang mengasihi manusia yang berdosa itu juga adalah Allah yang akhirnya datang ke dalam dunia. Di dalam Yesus Kristus. Perjanjian lama mencatat harus ada korban, harus ada darah untuk membuat perdamaian, untuk mendapatkan pengampunan, menyelesaikan dosa. Makanya ada darah binatang itu, darah domba. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Dia memberikan dirinya sebagai korban. Mati di atas kayu salib itu bentuk empati dan simpatinya kepada manusia. Hadir, ya. Bapak Ibu, jangankan masalah-masalah yang sekarang kita hadapi. Dosa kita saja. Kematian kita saja. Dia gantikan. Amin.
Dan dia berikan kehidupan untuk kita. Apalagi masalah kita. Ya. Saya ingat itu. Dan saya tidak segan-segan mengulanginya itu, Bapak Ibu, ya. Bagaimana Eliezer sakit. Kelas 2 SD, sekarang udah SMA kelas 1 ya. Jadi kejadiannya itu berapa tahun yang lampau itu ya. 2, 4, 7, 8 tahun. Ya. Saat penggusuran Kalijodo hari itu. Awalnya hari Senin, dia masih masuk. Gak taunya sekolah Genesaret, murid-muridnya dipulangkan. Eser itu udah panas. Turun naik begitu. Kita udah obati ke puskesmas, kita udah obati ke klinik usada. Ya, anggap biasa saja. Dan nggak apa-apa. Tapi hari Kamisnya itu ternyata panas lagi itu. Bawa ke puskesmas, diperiksa. Ya saya udah tenang lah, karena udah dirawat, ada perawatannya di sana. Tapi masalahnya Bapak Ibu, udah malam setelah ketahuan kena demam berdarah sekaligus tipes. Hanya cari mobil ambulan, supirnya nggak ada, mobilnya ada. Hanya saya telepon Pak Indra. Lewat istri atau saya yang telepon, lupa itu. Datang bawa mobil, ada Bu Iing, ada Bu Eki, siapa lagi, Pak Apris ya. Kita berangkat ke Koja. Di Koja udah penuh orang. Ya dari Koja kita bawa ke Royal Taruna, ditangani. Deposit harus 20 juta malam itu. Dari mana ada duit? Ya, hanya kita bawa ke Jembatan 3, bawa ke Pluit. Tinggal kami bertiga itu, karena udah malam, udah tengah malam itu ya. Udah pagi boleh dikatakan begitu. Saya, Pak Indra sama Eser. Nggak taunya dokter bilang, cari rumah sakit yang ada ruang ICU-nya. Itu pun untung-untungan. Gitu kan bahasanya itu ya Pak Indra ya. Aduh, saya udah gak tahu harus buat apa lagi. Saya cuman berdoa, Tuhan tolong. Tuhan buka jalan. Gimana caranya? Pak Indra bilang udah pakai kartu kreditnya beliau. Ya, saya bilang nggak bisa, gimana? Saya nggak bisa kembalikan secara penuh. Nggak apa-apa. Yang penting nanti Eser masuk dulu. Bapak Ibu, gesek deposit masuk ke ruang ICU. Ya, udahlah, berserah aja sama Tuhan. Hari Jumat itu pun dapat kiriman lagi, Bapak Ibu. Ya dari keluarga di Bengkulu, 50 juta. Tambah 20 berapa? 70 juta. Hari pertama saya naik ke atas lantai 6 kalau tidak salah. Biaya pengobatan satu hari itu 4 juta lebih. Hampir 5 juta. Udah pikir saya udahlah. Udah ada duit kok. Apa-apa. Ya. Udah. 5 hari di ruang ICU. Saya berdoa, Tuhan tolong. Biarlah anak ini tetap jadi milik. Ya. Hari Minggu itu saya harus pelayanan di sini. Gimana? Saya bilang ke Ibu Sujati bilang, udah Pak Paran kalau boleh gantikan aja pelayanan Bapak dulu. Saya bilang tidak. Saya harus tetap melayani. Saya yakin Eser disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tahu penderitaan. Tuhan tahu Pak Paran sedang tidak ada uang. Tuhan tahu Pak Paran sedang
diperhadapkan dengan taruhan nyawa. Hari yang kelima, keluar dari rumah sakit, dari ruang ICU, masuk ke perawatan biasa. Hari yang ketujuh, kita pulang. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Bagaimana Tuhan bekerja lewat orang-orang yang mengasihi kami. Tuhan gerakkan, bahkan ada orang yang tidak saya kenal. Kita hanya ngobrol sama-sama menunggu pasien. Dia menunggu, yang satu menunggu istrinya, gara-gara berenang. Ada virus atau bakteri yang masuk ke tubuhnya, sehingga dilobangin lehernya. Cuman mau main ke Jakarta. Dia orang Taiwan. Tapi bisa ngomong bahasa Indonesia. Ya, dibolongin 1 hari 10 jutaan biayanya. Yang satu nungguin kakak dari mamanya, kalau nggak salah. 1 hari 5 juta. Saya bilang saya 4 juta lebih. Cuman ngobrol sepintas, Bapak Ibu. Nggak ngobrol banyak, hanya sepintas. Hari kedua itu, pas mau turun saya dari lift, bapak-bapak ini nyamperin saya. Pak, sebentar deh saya mau ngomong. Bapak mau nggak terima uang dari saya? Saya dari kemarin mau kasih ke Bapak, tapi saya berpikir takut Bapak tersinggung. Nggak, saya kenal itu orang, Bapak Ibu. Dan saya nggak sempat nanya lagi nomor teleponnya, namanya. Ya kalau mau dia bilang, saya kasih, tapi minta maaf ya Pak, nggak ada amplop. Dia langsung masukkan ke kantong celana saya, Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak, saya bilang gitu. Sama-sama. Pulang saya, karena mau pelayanan itu. Buka. Merah-merah semua Pak Amin. Uangnya. Segepok tebal. Dari mana itu Bapak Ibu? Kalau bukan Tuhan yang bekerja, dia tahu penderitaan kita, dia tahu kesulitan kita. Dia berempati sekaligus bersimpati kepada kita. Atau boleh dikata dibalik, bersimpati dan berempati. Keluar Bapak Ibu dari rumah sakit, saya bilang ke Pak Indra, uangnya saya transfer. Pak Indra bilang, gak usah ada Pak ininya, kasihlah untuk tambahan gitu. Gak Pak, lebih dari cukup. Transfer. Hari itu juga. Ya. Ya benar ya Pak Indra ya. Ini ada Pak Indra soalnya. Hari itu juga saya transfer ke keluarga di Bengkulu 50 juta. Ya. Gak ada hutang. Sempat hari itu, karena udah terdesak, udah saya jual aja kebun sawit di Kalimantan. Yang baru ditanam itu. Kalau dijual paling berapa lah gitu ya. Yang penting anak saya, biaya rumah sakit tertutupi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya cara untuk kita. Amin. Makanya cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya. Dia berempati dan bersimpati kepada kita. Cuma masih banyak kesaksian lain Bapak Ibu. Ya. Yang perlu saya sampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu, nantilah lain waktu. Ya. Yang berikut, alasannya bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat dibandingkan persoalan kita.
Dia adalah Allah yang menginginkan kita, menginginkan umatnya untuk mengalami kebesarannya. Amin. Ayat dikatakan di ayatnya yang ke-8. Maaf, ayat ke-7 dan 8 ya. Ayat 7 dikatakan, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Diulang lagi gitu ya. Dan di ayat 6 itu, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Di ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu, kalau belum pernah berpengalaman di dalam Tuhan, itu nggak mungkin kita bisa bersaksi. Betul ya? Jadi Bapak Ibu harus ngalami dulu. Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tuhan mau kita ada di dalamnya ngalaminya. Saya Bapak Ibu percuma ngomong, percuma bicara, percuma saya khotbah kalau saya tidak berpengalaman di dalam Tuhan. Dari dulu sampai hari ini Bapak Ibu, kehidupan yang saya jalani itu adalah kehidupan yang tidak mudah. Tapi saya percaya kehidupan yang tidak mudah itu Tuhan izinkan supaya saya melihat Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita berpengalaman. Maka pengalaman hidup saya mengenai sakit tadi itu, terutama anak saya yang kedua itu, sering juga saya jadikan bahan khotbah. Karena bukan dibuat-buat, amin. Bukan dikarang-karang, tapi pengalaman hidup. Bagikan itu Bapak Ibu, sidang jemaat, kepada orang lain. Kalau saya berpengalaman, Bapak Ibu juga pasti berpengalaman di dalam Tuhan. Amin. Cuman yang jadi masalah, Bapak Ibu, ada tantangannya di sana. Ya. Kadang-kadang keputusasaan. Kadang-kadang nggak kuat. Ya. Kenapa? Karena terlalu fokus kepada masalah, kesulitan, tantangan yang dihadapi. Sama seperti di ayat yang ke-8 itu. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Apa yang membuat Bapak Ibu dan kita semua di sini, yang membuat kita terkuras pikiran kita, yang membuat kita tidak tenang, bahkan bisa jadi susah tidur, kepikiran terus? Hari ini firman Tuhan memesan atau memberi pesan kepada kita. Jika ada tantangan, jangan fokus kepada tantangannya. Berfokuslah kepada Tuhan.
Amin. Amin. Saya ulangi ya. Jika ada tantangan, jangan fokus kepada tantangan atau kesulitan atau penderitaan, sakit penyakit. Berfokuslah kepada Tuhan. Ya. Sebab kalau kita berfokus kepada tantangan, kita kehilangan iman. Kita kehilangan semangat. Kita kehilangan kerajinan untuk melayani dan beribadah. Dan untuk melihat kedahsyatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jalani aja lah. Ya, kita punya tantangan masing-masing, kesulitan masing-masing. Amin. Amin. Ya, tapi ada Tuhan. Kalau saya cerita tantangan saya berat banyak, berat dan banyak, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat saya kan nyantai. Pak Randy bilang bos gitu ya. Iya. Amin. Ya, nyantai aja lah. Karena semakin dipikirkan, semakin mumet. Semakin dipikirkan, semakin stres itu, Bapak Ibu. Iya. Jalani aja lah. Sekalipun mungkin itu kesalahan dari diri kita. Sekalipun itu kebodohan kita yang mengakibatkan semuanya itu terjadi. Tapi kalau kita sadar, minta ampun, dan kita minta campur tangan Tuhan, Tuhan akan selesaikan. Amin. Apalagi itu di luar diri kita. Tiba-tiba bertumpuk. Tiba-tiba datang itu masalah. Ini belum selesai, datang lagi. Belum selesai, ada lagi. Kalau masih bujangan, kelihatannya masih aman-aman saja ya. Kalaupun ada tantangan, kesulitan, tanggung sendiri. Makanya ada lagunya, enak jadi bujangan, kan gitu ya. Betul ya? Padahal bujangan juga, gadis juga masih ada tantangannya. Tapi dampaknya tidak sebesar kalau kita orang tua. Ada suami, ada anak, kalau itu seorang ibu. Kalau itu seorang suami, ada anak, ada istri. Aduh, Bapak Ibu. Ya. Ada orang kalau udah ada masalah nggak mau ke gereja. Berhenti berdoa. Ada nggak, Bapak Ibu? Banyak. Untuk apa ke gereja? Untuk apa berdoa? Untuk apa berharap sama Tuhan? Sama saja. Makin dekat sama Tuhan justru makin banyak masalah. Banyak kesulitan. Pernah dengar ungkapan kayak gitu, Bapak Ibu? Jangan-jangan kita pernah mengucapkannya juga. Ya. Tapi ada orang juga, makin banyak tantangan, makin banyak masalah, makin rajin berdoa, makin rajin doa puasa, makin rajin pelayanan. Kalau sudah selesai masalahnya, mundur lagi. Yang bagus itu, ada masalah, tidak ada masalah, selesai, tidak selesai atau tidaknya, tetap. Amin. Tuhan mau orang yang seperti itu. Karena bicara setia, seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Pendeta Lim, Toto Lim gitu ya. Semua diuji. Kesetiaan kita diuji oleh keadaan. Kesetiaan atau tidaknya kita diuji oleh waktu. Ini Bapak Ibu, mari sekali lagi
Jangan berfokus kepada masalah kita, tantangan kita. Berfokuslah kepada Tuhan. Amin. Satu-satu itu Tuhan akan selesaikan. Percaya saya. Satu-satu. Itu lagu yang pertama. Kayak nyambung kita nih Pak Randy. Tuhan benteng. Iya, Tuhan benteng. Lagu yang pertama. Lalu ayat pembuka tadi juga sama. Ada kaitannya dengan khotbah hari ini. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saya, jalani aja lah. Nih. Ingat, kita memang tidak berdaya. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi Allah yang Bapak Ibu percayai, yang kita percayai, adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang dahsyat. Kalau hari-hari belakangan ini menghadapi banyak tantangan, kesulitan, jalani bila perlu dicatat. Iya. Bulan September kekurangan uang. Sekian. Catat, saya udah doakan. Bulan September saya dimaki-maki tetangga. Catat. Bulan September saya sakit. Catat. Bulan September ada tagihan yang belum bisa saya bayar. Catat. Bulan September saya ditolak, diputusin. Catat. Nggak apa-apa, catat. Karena bangsa Israel itu diajak untuk mengingat masa lalu. Bagaimana perjalanan hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Wah, kalau saya catat kisah hidup saya, waduh, mungkin bukunya udah berjilid-jilid kali. Ya, bagaimana saya di Kalimantan, lalu di Kalimantan, di Jakarta, zaman masih bujangan, masih kuliah, lalu jadi kepala rumah tangga. Ya, bagaimana saya cari pacar dulu, gitu ya. Itu perlu dicatat juga tuh. Ternyata nggak mudah juga pacaran itu Pak Randy ya. Nyari pendamping hidup itu nggak mudah. Udah berkeluarga juga nggak mudah. Tapi saya lihat sih Bapak Ibu di sini suami istri baik-baik saja. Amin. Ya. Nggak pernah berantem, nggak pernah ribut di sini. Ya. Ya, nggak pernah kekurangan, nggak pernah ada masalah, semua mulus aja ya, baik-baik aja ya. Maunya kata Ibu Debor. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada di dunia ini, tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, apalah namanya, termasuk kesusahan, kesedihan, tetap ada. Tapi kita jangan pernah takut. Kita kecil, Allah itu besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Saya mohon Pak Tony untuk berdoa bagi kita. Tuhan jadi andalan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tas, hanya Yesus sanggup melakukannya.
Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbuat nyata dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jagian, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Silakan Pak. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Saya undang kita untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing. Kita berdoa. Kami sangat percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang menyatakan diri adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi orang-orang pilihan, dan biarlah kami percaya dengan penuh kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada setiap kami hari ini. Biarlah itu menjadi pegangan dalam kehidupan, dalam menjalani hari-hari yang ada. Kami berterima kasih untuk setiap kami diberikan kesempatan untuk melayani. Tuhan yang sempurnakan pelayanan kami, dan kami boleh terus melayani pada masa-masa yang akan datang. Hamba-Mu berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, hingga kami orang tua, orang dewasa. Biarlah iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan takut kami akan Tuhan, pengenalan kami kepada Tuhan semakin hari semakin mendalam. Kami menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang tertanam, menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi siapa saja. Dan tolonglah Tuhan melalui gereja di tempat ini, nama Tuhan Yesus dimasyhurkan, nama Tuhan Yesus dikenal banyak orang. Kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing.
untuk anak-anak yang sedang sekolah dengan yang juga sudah kuliah dengan biaya yang tidak sedikit. Dan bahkan keperluan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Engkau yang memelihara setiap kami. Karenanya apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhanlah berhasil. Dan selalu ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk ibadah dan perayaan Natal yang sedang disiapkan. Kami berdoa untuk mata acara, kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk biaya yang diperlukan. Kami berdoa untuk sidang jemaat dan pengunjung lain yang akan hadir. Tuhan tolong supaya ibadah dan perayaan Natal kami tahun ini adalah ibadah perayaan yang juga terus memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk cuaca nantinya, Tuhan yang campur tangan. Untuk lingkungan, Tuhan yang campur tangan. Bahkan kami terus menggumuli Wacung dan sekitarnya, bahkan di mana sidang jemaat-Mu bertempat tinggal. Selalu Tuhan jaga, Tuhan lindungi jauh dari mara bahaya api berupa kebakaran Tuhan. Di dalam nama Yesus, di mana sidang jemaat-Mu tinggal, di situ ada keamanan, ada kedamaian, ada keamanan. Kami percaya panah api si jahat akan dipatahkan di dalam nama Yesus. Demikian juga niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus, sidang jemaat-Mu terproteksi dengan baik. Kami berdoa untuk perkembangan zaman, kemajuan di era digital ini Tuhan. Dengan budaya manusia yang tidak sedikit mengecohkan, yang tidak sedikit menyesatkan. Hamba berdoa, kami berdoa bersama-sama. Supaya kami yang menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kami. Bukan pengaruh-pengaruh budaya yang mempengaruhi hidup kami. Tapi justru kami bertahan dan kami mempengaruhi dunia ini. Tolonglah Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya. Bahkan seluruh Indonesia yang saat ini berada di dalam musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak tempat, banyak daerah yang kesulitan air untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk pertanian, peternakan. Mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. 2 minggu ini kami berturut-turut berdoa supaya diturunkan hujan. Kami mohon Tuhan Yesus, supaya dalam minggu ini, kalau boleh, ada turun hujan untuk meredakan polusi yang ada yang bertebaran di udara yang mengganggu kesehatan kami. Terima kasih, kami berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tetap kiranya konsen di dalam membangun bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk keamanan, bahkan keamanan dunia. Kiranya tidak ada lagi negara yang bertambah-tambah mengikuti jejak Rusia dan Ukraina yang berperang, yang menyulitkan banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini Sekretaris Jenderalnya, diakui, dihormati, dan pemimpin-pemimpin di dunia, termasuk pengusaha-pengusaha, supaya mereka memikirkan kesejahteraan masyarakat luas. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, untuk kembali ke rumah masing-masing, yang dekat, yang jauh, bahkan untuk sepanjang minggu ini. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua dilindungi Tuhan. Kami semua ada dalam sukacita yang bersumber dari Tuhan. Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.